Halo semua, apa kabar? Gimana, masih ingat dulu waktu maling buah di komplek? Kayak saya hati dulu teh maling pentil mobil yang bentuk dadu. Membahas bajak laut paling edan, paling sabar, paling berbahaya. Saya teh berbicara si Kurohige anak durhaka ya. Kurohige sekarang semakin menggila dan semakin edan pergerakannya. Bahkan kita sebagai penyimak atau pembaca sulit sekali menebak tujuan si bajak laut Kurohige ini alias durhaka Marsadi Tits. Kita tahu kemarin Kurohige sedang menuju ke Amazon Lily dan beberapa tragedi terjadi, contohnya seperti penyerangan terhadap Amazon Lily, penyerangan Kobe yang ingin membawa buah Hancock ke pemerintah dunia, kemudian kedatangan bajak laut durhaka laknat Kurohige. Tujuan Kurohige adalah menginginkan buah dari Mero Nomi alias buah si teteh buah Hancock. Belum diketahui tujuannya apa si janggot hidung ini teh ya. Dan semua ini digagalkan oleh sosok legendaris tangan kanan Raja Bajak Laut Goldie Roger, kapten saya ini teh paling keren Dan kedatangan Lilac pun disegani gitu oleh si Kurohige dan mengurungkan niatnya untuk membunuh atau membawa buah Hancock. Di sini Lilac berbicara bahwa dia sudah tua dan jika melawan Kurohige maka dia belum tentu menang ya, karena sudah tua gitu kan. Jadi performa dari kekuatannya teh menurun. Namun dengan nama besarnya di masa lalu semua itu dapat mundur. Sebenarnya masih Abah Lilac teh nggak akan kuat lawan si Tits teh, cuman punya nama besar dulu tangan kanan Raja Bajak Laut dan disebut juga sih sebagai tangan kanannya sebagai seimbang gitu, sama kayak si Goldie Roger, kekuatannya hampir sama gitu. Entah apa tujuan si Kurohige ini teh, saya teh sulit menebak ya. Dan saya punya opini bahwa si Kurohige ini ingin menculik Kobe adalah untuk membarter ya dengan sosok edan yaitu Doflamingo. Jika Kobe ditukar dengan Doflamingo maka akan seimbang, dan jika benar Dopi masuk ke dalam bajak laut Kurohige maka Kurohige bakalan sangatlah kuat, bakal edan ini teh. Jangan remehin sosok Dopi ya, karena sosok Dopi ini teh sangatlah kuat dan sangatlah berbahaya. Begitupun dengan informasinya yang sangat luar biasa soal pemerintah dan kaum naga langit. Dan yang jadi permasalahan adalah sosok guru sekaligus mentor dari Kobe itu sendiri ya. Ya, saya berbicara si Abah Garp. Jika si Abah Gap bergerak, apa jadinya si bajak laut Kurohige ini teh? Saya berpikir kalau Gap turun tangan langsung, maka komandan besar Kurohige bakalan ada yang tewas ya. Dan jika memang ini terjadi, Kurohige akan melepas Kobe. Karena jika bentrok dengan sosok Gap akan sangat berbahaya ya. Mungkin Kurohige tidak akan mati, tapi banyak sekali kerugian yang akan didapat oleh si Kurohige ini kalau berhadapan dengan si Gap. Bukan hanya kehilangan kapal, atau Kurohige pun bakal kehilangan nakamanya ya, yang sangat banyak. Dan jika paling berbahaya di sini adalah Gap datang atau hadir berhadapan dengan Kurohige dengan legenda yang dulu waktu itu sama si Gap ya, tiap bertarung itu Sengoku. Dan Gap dan Sengoku bertarung melawan Kurohige, dijamin itu ya, yakin bajak laut Kurohige itu akan hancur, mungkin bisa menyisakan Kurohige atau Shiryu saja. Dan jika bertarung Gelar Yonko pun akan dimiliki jadi Gelar Yonko si Kurohige teh bakal hancur rusak gitu ya, dan kekuasaan si Kurohige teh bakal diambil alih oleh pemerintah dunia, mungkin itu juga. Dan menurut saya mah kalau misalkan si Gap datang bawa pasukan banyak gitu ya, sebenarnya mah si Gap juga bisa nyuruh si Kizaru gitu atau si Akainu gitu kan, emang di atas mereka gitu kan, Fleet Admiral. Tapi mungkinlah itu juga ya kalau misalkan si Gap sama si Sengoku turun tangan untuk menarik Kobe dari Kurohige, mungkin Kurohige akan ngelepasin si Kobe. Karena berbahaya sekali buka urusan dengan si Gap ini teh, meskipun udah tua ya, sama si Sengoku udah tua, tapi kekuatannya jangan diremehin. Ini teh murni kekuatan haki ya. Kalau misalkan buah iblis mah mungkin bisa dinetralisir sama si kekuatan Yami Yami Nomi. Yami Yami Nomi anjir punya si Kurohige bisa gitu kalau misalkan buah iblis mah. Soalnya kan Yami Yami bisa menetralisir kekuatan dari buah iblis yang lain. Kalau si Garp mah kan kekuatannya fokus dari haki. Nah, hakinya ini yang paling berbahaya Ya latihan juga atuh 8 gunung buat latihan pemanasan itu teh sebelum bertarung. 8 gunung dipakai latihan, hancur anjir 8 gunung, bayangin. Apalagi bertarung kan gak kebayang. Ya gimana menurut kalian? Tulislah pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request sok aja nanti saya bahas. Salam buat Neng Linda Kabogoh Batur dari saya, goodbye, dadah.